Pria ini dilempar penghapus oleh guru. Dia sangat terkejut, setiap hari dia selalu dilempar penghapus karena selalu melamun di kelas. Tak hanya itu, dia juga sering dihukum oleh gurunya karena bodoh dalam kelas. Temanya selalu mengejeknya, dia emosi lalu menendang temanya. Kepala sekolah lalu melihatnya, kemudian dihukum di lapangan. Menjadi tontonan semua orang. Pria ini ternyata adalah seorang polisi yang sedang mencari sebuah pistol milik komandannya. Dia pun disuruh menyamar menjadi murid di sekolah. Karena sangat bodoh, dia selalu dihukum dan menjadi frustasi. Dia berusaha kabur dari sekolah dan memanjat pagar. Tiba-tiba kakek ini mencegahnya dan menarik kakinya. Akhirnya dia terjatuh dan marah-marah. Tapi kakek ini memintanya turun dari perutnya. Ternyata dia terinjak. Kakek ini bernama Kakek Tat. Kakek Tat juga seorang polisi yang sedang menyamar untuk membantunya. Tapi dia tidak mau dibantu dan tetap ingin pulang. Para guru pun menghalanginya, namun dia menyingkirkan mereka. Tetapi dia tidak jadi pulang ketika dihalangi oleh guru yang sangat cantik. Pria ini tidak jadi pulang ketika dihadang guru cantik. Dia beralasan ingin pulang karena sakit. Kemudian guru cantik ini mengajaknya ke klinik dan merawatnya. Di dalam kelas, siswa ini sedang dipalak preman sekolah. Dia memberikan uang kepada anak buahnya. Pria ini kembali ke kelas, kemudian melihatnya dengan tatapan menantang. Pria ini tidak takut sedikit pun. Besoknya terlihat preman ini sedang menjual pistol yang selama ini dicari. Dia menjualnya ke mafia klasteri. Di rumah pria ini ketiduran saat belajar. Dia sangat buru-buru pergi ke sekolah karena terlambat. Di sekolah pria ini meminta mencontek tugas rekannya. Tetapi rekannya menolak, kemudian pria ini mencoba membelinya. Kemudian semua rekannya datang menawarkan tugasnya. Di dalam kelas rekannya sedang mengerjakan tugas pria ini. Tiba-tiba guru masuk memberikan ujian dadakan. Pria ini sangat terkejut sampai terjatuh. Lanjut part selanjutnya. Saat ujian, pria ini sangat gelisah karena tidak bisa mengerjakan soal. Dia mencoba menyontek, tapi rekannya tidak memberikannya. Lalu pria ini mengambil telepon untuk menghubungi kakek Tat. Kemudian kakeknya menyambungkan ke markas besar. Lalu pria ini memberikan pertanyaan, seluruh anggota polisi mencoba mencarikan jawaban. Setelah mendapatkan jawaban, terlihat di luar kelas ada pisang terbang. Kemudian pria itu mengingat kode tersebut. Jika pisang berarti B, jika apel berarti A, pria itu sangat senang. Lalu kakek Tat disuruh guru lain untuk membantunya. Pria itu pun kebingungan karena tidak ada lagi jawaban dari kakek Tat. Dia melihat rekannya sedang mencontek dengan buku yang diduduki. Akhirnya dia menirunya. Lalu mereka maju mundur secara bergantian. Tiba-tiba bukunya jatuh, pria itu ketahuan mencontek dan dibawa ke ruangan kepala sekolah. Lanjut part selanjutnya. Setelah maju mundur bergantian, akhirnya pria ini ketahuan mencontek. Lalu dibawa ke ruangan kepala sekolah. Dia pun dimarahi dan diancam akan dikeluarkan dari sekolah. Karena misinya belum selesai, pria ini meminta bantuan kepada kakek Tat. Kakek Tat berpura-pura menjadi ayahnya dan menghukumnya dengan memukulinya. Setelah keluar dari ruangan, pria ini sangat marah kepada kakek Tat. Lalu guru cantik menawarkan les pribadi padanya agar menjadi murid yang pintar. Kemudian pria ini ditantang berkelahi oleh si Samsul. Rekan-rekannya langsung mundur karena ketakutan. Tapi rekan sebangkunya tetap setia dan memberi semangat padanya. Tiba-tiba pria ini menendang rokok si Samsul. Si Samsul kaget lalu mengeluarkan pisaunya. Tapi dengan mudah pria ini menghajar si Samsul sampai terkapar. Si Samsul sangat ketakutan dan memberikan pisaunya. Seketika pria ini ditakuti satu sekolah dan menjadi preman baru di sekolahnya. Lanjut part berikutnya. Di lain hari guru cantik ini memberi les pribadi padanya. Seketika pria ini menjadi sangat pintar di kelas. Setelah itu pria ini menjadi sangat hebat, penghapus yang dilempar dengan mudah dia tangkap. Kemudian bisa menghindar, menangkisnya, dan menyundulnya. Lalu siswa lain bertepuk tangan padanya. Lalu ada siswa yang menantangnya melempar penghapus. Ternyata siswa ini meremehkannya, kemudian dia melemparnya dan masuk ke dalam mulutnya. Si Samsul, mantan peraman sekolah, tidak senang padanya dan mengadu pada mafia klasteri. Ketika pulang sekolah, pria ini dihadang oleh mafia teri. Dia ditantang baku hantam di jalanan. Lalu ada seorang polisi datang melihat mereka. Kemudian si mafia ini tidak jadi menghajarnya. Polisi ini ternyata adalah pacar dari bu guru cantik di sekolah. Polisi ini memberitahu kepada bu guru cantik pria itu adalah preman sekolah yang sering membuat onar. Tetapi bu guru cantik tidak percaya padanya. Di malam hari bu guru cantik datang ke rumah untuk belajar bersama. Lanjut part berikutnya. Setelah bu guru cantik datang, kakek Tat pun keluar dari rumah. Di kamar bu guru cantik melihat bunga dan surat cinta untuknya.
Bu guru cantik sangat tidak nyaman dengan hal ini. Dia pun sangat marah pada pria itu dan pergi meninggalkannya. Di luar rumah kakek Tat ternyata diculik oleh anak buah mafia. Saat kakek Tat dipukuli, pria itu datang menghajar penculik itu. Pria itu berhasil mengalahkan satu persatu penculik itu. Penculik pun lari terbirit-birit. Bu guru cantik curiga pada pria ini yang bisa berkelahi. Akhirnya pria ini mengakui bahwa dia adalah polisi yang sedang menyamar. Bu guru cantik ini sangat kecewa karena telah dibohongi. Di sekolah pria ini dicuekin Bu guru cantik. Pria ini sangat galau sekali. Pria ini juga sangat takut Bu guru cantik akan membocorkan misinya. Suatu hari sekolah diserang oleh kelompok mafia. Semua siswa lari ketakutan, tetapi pria ini menghadapi sendirian. Siswa ini dikejar dan melemparkan minuman. Kemudian siswa lain membantunya. Dia sangat panik tertusuk golok. Ternyata golok tidak mengenai perutnya. Lanjut part berikutnya. Setelah terjadi tawuran di sekolah, ada seorang polisi yang memantau dari jauh. Pria itu yang sebagai preman sekolah langsung diamankan oleh polisi karena dianggap sebagai pembuat onar. Di kantor polisi, Bu guru cantik menemui murid-muridnya yang terluka. Lalu Bu guru cantik mencari keberadaan pria itu. Terlihat pria itu tergantung dan akan disiksa. Polisi ini akan memukulnya. Polisi lain membuka sepatu dan mencium bau busuk. Ketika akan memukul, pria ini menabrakkan polisi ini dengan kedua kakinya. Lalu mencekik polisi ini dengan kakinya dan menendangnya. Polisi ini kembali menyerang, tapi pria ini mengayun tubuhnya ke atas. Setelah borgol dilepas, polisi ini memeganginya dan akan memukulnya. Tiba-tiba Bu guru cantik masuk ke dalam, tetapi polisi ini tetap memukulinya. Tak lama komandan polisi dan kakek Tat juga masuk ke dalam, lalu membawa pria ini keluar. Di markas, pria itu disiksa oleh komandannya. Bukannya mencari pistol, malah tawuran di sekolah. Di rumah, pria ini membuat rencana dengan kakek Tat. Mereka sudah tahu tempat jual beli senjata ilegal. Lanjut part berikutnya. Di rumah mereka menyusun rencana. Mereka sudah tahu tempat jual beli senjata ilegal. Di dalam truk mereka menemukan banyak sekali senjata yang terbungkus. Akhirnya pria ini menemukan pistol milik komandannya. Para mafia tersadar ternyata ada penyusup masuk ke tempat mereka. Tetapi pria ini dengan cepat membawa truk itu kabur. Lalu dia bertemu komandan dan memberikan pistol itu. Yang dia tidak tahu ternyata kakek Tat tertinggal saat membawa kabur truk itu.